Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya perwakilan dari kelompok 2. Nama saya Muhammad Muhaimin, NIM 6020808. Pada kesempatan kali ini, kami akan menjelaskan hasil penelitian kami, yaitu sentimen analisis, merge Tokopedia atau GoTo menggunakan algoritma naik bias. Pertama, deskripsi proyek. Proyek ini akan memberikan gambaran sentimen pengguna Twitter terhadap merger Gojek dan Tokopedia. Sehingga tujuan akhir dari proyek ini akan memberikan gambaran bagaimana reaksi masyarakat terhadap merger tersebut. Baik, untuk bagian selanjutnya saya berikan kepada Muhammad Firmansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Firmansyah dengan NIM 60211180048. Nah, di teks pre-processing kali ini yang pertama ada tokenizing dan scaffolding. Yang dimana tokenisasi adalah proses untuk membagi teks yang berupa kalimat, paragraf atau dokumen untuk menjadi token-token atau bagian-bagian tertentu. Sebagai contoh dari tokenisasi dari kalimat, aku baru saja makan bakso pedas yang menghasilkan 6 token, yaitu aku baru saja makan bakso pedas. Untuk metode pengujian atau evaluasi dilakukan pengujian terhadap model-model yang diteliti untuk mendapatkan informasi yang model diusulkan. Nah, untuk scaffolding adalah mengubah semua huruf dalam dokumen menjadi huruf kecil, hanya huruf A sampai dengan Z yang diterima. Karakter selain huruf dihilangkan dan dianggap delimiter. Nah, untuk contohnya sendiri, kita bisa lihat di tabel sebelah, yang dari ada kalimat tweet yang diambil telah datang zaman saham tumbuh growth stock dengan dimulainya Bukalapak nanti disusul GoTo Gojek, Toko, HTTPS, PSN, Z, HGQ yang telah ditokenisasi dan scaffolding menjadi telah datang zaman saham tumbuh growth stock dengan dimulainya Bukalapak nanti disusul GoTo Gojek, Toko, HTTPS, PSNZ, HGQ. Nah, untuk sebelumnya sih ada huruf besar dan akan diubah ke huruf kecil. Nah, untuk stop word sendiri ialah kata umum yang biasanya muncul dalam jumlah besar dan dianggap tidak memiliki makna. Contoh stop word dalam bahasa Indonesia yang dimaksud di sini adalah yang, dan, di, dari, dan lain-lain. Makna di balik penggunaan stop word yaitu dengan menghapus kata-kata yang memiliki informasi rendah dari sebuah teks. Kita dapat fokus pada kata-kata penting sebagai gantinya. Dalam proses stop word sendiri, kami juga menggunakan salah satu tool dari library NLTK, hasil dari tokenizing kami. Proses menggunakan tool tadi, hasilnya bisa kita lihat seperti di tabel yang ada di samping. Nah, di situ ada kata zaman, saham, tumbuh, growth, stock, Bukalapak, disusul, GoTo, Gojek, Tokop, HTTPS, PSN, ZHGQ. Nah, yang terakhir ada stemming. Stemming di sini yaitu metode untuk mencari kata dasar dari sebuah kata. Stemming merupakan salah satu tahapan dalam pre-processing. Proses stemming memiliki pengaruh dalam tingkat akurasi temu kembali informasi. Stemming dilakukan dengan cara menghilangkan imbuhan yang terdapat pada kata. Stemming ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan kinerja information retrieval. Stemming bertujuan untuk memperkecil dimensi kata dan melakukan tunggu dulu mantep pacin. Fadil bisa jadi cut toh? Enggak lah, astaga, kenapa? Langsung cut di luar. Saya bisa pikat nanti. Saya pikat ki. Iya, gampang gitu kalau dikat ki. Sampai jam 12 gini, bro. Bah, weh. Serius kok. Katin pala na. Iya. Itu prosesnya. Lanjutin pala. Mer juga ini keluar nih. Wah. Telepon memang dulu baru lagi. Baru lanjut ki. Suruh masuk memang. Ku skip itu Mer.
Masuk kok. Ku skip kok itu. Tunggu dulu. Nih. Sampai jam 12 di ini nah. Nol tidak apa pulang. Iya baru kok masuk lagi. Tunggu memang masuk. Wah, ini. Masalah ini juga Mit, langsung ada hasilnya, ditunggu dulu. Nanti tuh upload saja ke Drive baru bagikan ke saya. Saya bilang ke edit ke. Iya. Bisa sebelum jam 12 toh? Bah, bisa Ji. Oke. Mana Mary nih? Ada Mi kau. Lanjut Mi. Aku lanjut Pak. Stemming bertujuan untuk meningkatkan kinerja information retrieval. Stemming ini bertujuan untuk memperkecil dimensi kata dan untuk melakukan pengelompokan kata-kata yang memiliki kata dasar dan arti yang serupa namun memiliki bentuk yang berbeda karena mendapatkan imbuhan yang berbeda. Nah, untuk contoh katanya sendiri ada di samping yaitu zaman, saham, tumbuh, growth, stok, Bukalapak, Susul, GoTo, Gojek, Tokop, HTTPS, PSNZ, HGQ. Nah, untuk slide selanjutnya, text polarity. Nah, untuk text polarity ini dalam menentukan sentimen analisis, kami menggunakan library text block yang dimana proses klasifikasinya menggunakan algoritma F-Bayes, di mana ada dua hasil sentimen yang bisa kita ambil yaitu polarity dan subjectivity. Nilai polarity merujuk kepada hasil sentimen dari sebuah teks. Berikut ini merupakan contoh dari teks polarity-nya. Nah, untuk di kalimat zaman, saham, tumbuh, growth, stock, Bukalapak, Susul, GoTo, Gojek, Tokop, HTTPS, PSNZ, HGQ, subjectivity-nya itu bernilai 0, polarity-nya 0, dan hasil analisisnya itu netral. Nah, selanjutnya saya serahkan ke Siti Marlina Nurali untuk melanjutkan presentasi visualisasi data. Ya, silahkan Siti Marlina. Nah, terima kasih. Ya, baik. Saya di sini akan menjelaskan bagian visualisasi data, di mana gambar yang pertama ini adalah dari plot yang ada terlihat bahwa mayoritas tweet yang tersedia memiliki polarity yang cenderung netral, tapi mengarah ke positif. Hanya ada sedikit tweet yang memiliki polarity yang negatif. Namun, tweet yang memiliki subjektivitas yang tinggi malah mengarah ke negatif, walaupun yang ada pada positif. Next. Nah, untuk gambar kedua ini, gambar di atas ini adalah visualisasi data yang menunjukkan keyword yang paling sering muncul. Di sini adalah keyword Goto, kemudian keyword yang juga terlihat mendominasi. Market Goto juga seringkali dihubungkan dengan startup lain yaitu Bukalapak. Next. Nah, untuk gambar yang di sini, dari hasil analisis kami menunjukkan bahwa Twitter dengan sentimen netral menjadi dominan di angka 97,3%, sedangkan positif hanya berada di sekitaran 1,6%, dengan negatif hanya ada 1,1%. Dari sini kita melihat bagaimana pergerakan sentimen masyarakat di Twitter terkait adanya merger Goto. Dari analisis kami juga melihat bahwasanya Twitter negatif kebanyakan data yang tidak valid dan tweet netral rata-rata menunjukkan tweet yang berarah ke positif. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang datanya, codingannya. Pertama, singkat saja langsung, ini untuk import-importnya TWP untuk mengambil data dari Twitter, text block untuk sentiment analisisnya, workload untuk menampilkan workload, pandas untuk tabel, dan re untuk substring, dan matplotlib itu untuk plotnya. Nah, di sini ada customer key, secret, dan token secret untuk di Twitternya nanti. Kemudian kita autentikasi di sini. Kemudian di sini kita akan masukkan, di sini kita ada search-nya, keywordnya GoTo, itemsnya. Di sini saya akan menambahkan library lang detect ini. Ketika dia deteksi teksnya itu sama dengan ID, karena di sini lang detect ini dia akan mengeluarkan ID masing-masing negara. Ketika ini ID sama dengan ID atau Indonesia, baru menampilkan
baru menyimpan teksnya. Nah, di sini kita tampilkan tweetnya dulu menggunakan variable data. Kemudian ini kita remove pattern di sini untuk melakukan edit user, punctuation, dan HTTPS yang ada. Kemudian kita displaykan datanya. Kemudian di sini kita menggunakan tokenize dari tweet tokenizer dari library NLTK. Di sini kita tokenizer, kita buat fungsi tokenize. Nah, kemudian stop word juga di sini kita gunakan stop word dari NLTK juga. Sastrawi untuk stemming. Nah, ini untuk clean text karena untuk proses selanjutnya itu tidak bisa ada seperti ini. Jadi kita menggunakan clean text. Nah, untuk ini kita bikin fungsi get subjectivity dan get polarity. Get subjectivity berdata clean apply get subjectivity, apply data get polarity. Ini pakai fungsi sentiment dan subjectivity dan sentiment dan polarity. Polarity untuk apakah sentiment, subjectivity untuk subjektivitas. Nah, dari sini kita buat pipeline-nya, kita bikin analisis negatif dan netralnya, kita buat tabel baru. Kalau kemudian di sini kita menggunakan kita di sini untuk melihat data-data apa yang netral, ini untuk data yang ini untuk menampilkan pipeline yang netral, ini positif, ini pipeline yang positif, ini yang negatif, dan ini pipeline yang negatif. Ini untuk melihat polarity subjektivitinya plotnya. Di sini ada kita lihat tadi yang sudah jelaskan. Kemudian tokenize-nya juga di sini kita untuk menampilkan keyword-keyword yang selalu dimunculkan. Kemudian di sini untuk melihat persentasenya, kalau di sini kita lihat positif 1,6%, negatif 1,1%, dan netral 97,3%. Yang artinya netral lebih mendominasi. Di sini kita lihat kata-katanya. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok saya, perkenalan dari kelompok 2 mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mungkin sekian dari penjelasan.